Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel kajian matematika yang selalu membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi, tetapi lebih spesifiknya itu adalah tentang materi sifat-sifat di dalam turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe channel ini biar menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, jadi di dalam turunan fungsi itu ada sifat-sifat turunan fungsi yang dibahas. Jadi ada beberapa sifat, salah satunya itu adalah sifat f dalam kurung x sama dengan u per v, di mana v tidak sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk f dalam kurung x sama dengan u per v, maka turunan fungsinya atau f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurangi v aksen dikali u per v pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah punya contoh soal yang akan kita bahas untuk kalian bisa lebih memahami sifat turunan fungsi aljabar yang berbentuk u per v. Contoh soalnya, turunan pertama fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 per akar x adalah f aksen x sama dengan titik. A 1/2 akar x ditambah 2 per x pangkat 2 akar x. Pilihan B 2/2 akar x ditambah 2 per x pangkat 2 akar x. C 1/2 akar x ditambah 4 per x pangkat 2 akar x. Pilihan D 2/2 akar x ditambah 4 per x pangkat 2 akar x. Pilihan E 3/2 akar x ditambah 4 per x pangkat 2 akar x. Oke, sekarang mari kita bahas contoh soal ini. Oke. Di sini ada fungsi yang bentuknya pecahan, yakni ada fungsi pembilang dan ada fungsi penyebut, di mana fungsi pembilangnya itu x pangkat 2 min 4, sedangkan fungsi penyebutnya ini adalah akar x. Jadi di sini kita bisa misalkan yang sebagai fungsi pembilangnya itu atau fungsi u-nya itu adalah x pangkat 2 min 4. Di sini kita misalkan dulu, misalkan fungsi u-nya itu adalah x pangkat 2 min 4. Langkah selanjutnya, kita cari turunan fungsi u ini, yakni u aksen. Turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x. Dari mana dapat 2x? Nah, ingat, di sini koefisiennya 1. Sehingga di dalam turunan fungsi, cara mencari turunan fungsi x pangkat 2 itu 2 dikali dengan 1, 2. Pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Atau 2x pangkat 1. Atau bisa juga ditulis dengan 2x. Turunan dari konstanta atau turunan dari 4 ini adalah 0. Jadi kita tidak perlu tulis ya. Nah, kemudian karena fungsi u-nya itu x kuadrat min 4, maka yang sebagai fungsi p di sini adalah akar x.
Nah, akar X ini bisa kita ubah dia menjadi pangkat pecahan. Ingat, yang namanya akar itu identik dengan pangkat setengah, sehingga ini kita bisa tulis X pangkat setengah atau X pangkat 1/2. Nah, sekarang kita cari turunan dari X pangkat setengah ini, atau ini kita bisa tulis pi aksen. Turunan dari X pangkat 2 itu adalah setengah X pangkat negatif setengah. Dari mana dapat setengah X pangkat negatif setengah? Ingat, di sini koefisien dari X-nya itu adalah 1, sehingga pangkatnya dikali dengan koefisien. Setengah dikali 1, setengah. Pangkatnya kurang 1. Setengah kurang 1, negatif setengah. Ingat, pangkat negatif setengah ini kita bisa buat menjadi pangkat positif, menjadi pi aksen sama dengan setengah dikali 1/X pangkat setengah. Kenapa seperti ini? Ingat, pada mata pelajaran eksponen di SMP, apabila ada bentuk A pangkat negatif N, ini bisa kita ubah menjadi 1/A pangkat N. Nah, ini namanya sifat eksponen ya. Sifat eksponen itu banyak. Nah, salah satunya itu adalah mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi pangkat negatif ini diganti dengan 1/. Sama kayak ini. Pangkat negatifnya diganti dengan 1/. Kemudian pangkat negatif yang di sini hilang, sehingga dia menjadi 1/X pangkat setengah. Nah, ini kita sederhanakan menjadi sama dengan 1 kali 1, 1/2 dikali X pangkat setengah, 2X pangkat setengah. Nah, ini kita bisa sederhanakan. X pangkat setengah itu identik dengan akar X, sehingga di sini menjadi 1/2 akar X. Nah, jadi pi aksennya kita dapat di sini 1/2 akar X. Fungsi U-nya itu adalah X kuadrat min 4. U aksennya adalah 2X. Fungsi pi-nya sama dengan akar X atau X pangkat setengah boleh. Kemudian pi aksennya itu adalah 1/2 akar X. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan fungsi U aksen, fungsi V, dan fungsi V aksen, maka kita masukkan ke dalam rumus F aksen. Rumus F aksennya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U per V pangkat 2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. Fungsi U aksennya itu adalah 2X. Nah, di sini kita bisa tulis 2X dikali fungsi V-nya itu adalah akar X dikurangi V aksen. V aksennya 1/2 akar X. 1/2 akar X dikali U. U-nya itu adalah X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 per
Pi pangkat 2. Fungsi V-nya itu adalah akar X, sehingga ini kita bisa tulis akar X dipangkatkan 2. Sekarang kita sederhanakan. 2x dikali akar X, hasilnya itu adalah 2x akar X. Nah, kemudian di sini dikurangi satunya dikali ke X kuadrat. 1 kali X kuadrat, X kuadrat, 1 kali negatif 4 per 2 akar X. Nah, akar X dipangkatkan 2, akar ini bisa hilang dengan kuadrat, sehingga di sini kita bisa coret akar dengan pangkat 2 ya, per X, sehingga hasilnya adalah X. Akar X pangkat 2 itu adalah X. Nah, sampai sini sudah kita bisa menemukan solusinya. Akan tetapi di opsi tidak ada jawaban seperti itu, maka kita harus sederhanakan. Cara menyederhanakannya, ingat, X kuadrat min 4 per 2 akar X ini bentuknya pecahan, sedangkan di sini bentuknya tidak pecahan. Maka cara menyederhanakannya adalah dengan kita membuat ini menjadi bentuk pecahan. Maka ini kita bagi dengan 1. Boleh seperti itu ya. Atau kalau kalian bingung dengan ini, kita pakai cara lain untuk menyederhanakannya. Pertama-tama kalian kalikan yang ini, 2x dikalikan ke 2, maka ini hasilnya itu adalah 4x. F aksen X sama dengan 2x dikali 2, hasilnya adalah 4x. Akar X dikalikan dengan akar X, hasilnya adalah X. Dikurangi X kuadrat min 4 per 2 akar X per X. Oke. Sekarang kita sederhanakan. 4x dikalikan dengan X, hasilnya itu adalah 4x pangkat 2. Negatif dikalikan dengan X kuadrat, maka hasilnya adalah negatif X kuadrat. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif 4, hasilnya positif 4 per 2 akar X. Nah, kalau ada bentuknya pembagi, kita bisa ubah menjadi dia perkalian, maka ini menjadi 1 per X. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sama dengan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya 3x pangkat 2. Dari mana dapat 3x pangkat 2? Koefisien dari x kuadrat di sini adalah 1. Sehingga di sini kita kurangi koefisiennya, 4 kurang 1, 3. X kuadrat, ini x kuadrat, ini namanya suku sejenis. Maka dia ditulis 1 kali ya. Ditambah 4 per 2 akar X dikali dengan 1 per X. Oke, sekarang kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3x kuadrat kali 1, hasilnya 3x kuadrat. 4 kali 1, hasilnya 4 per
2 akar X dikalikan dengan X, hasilnya 2X akar X. Nah, ini juga sudah sederhana bentuknya, tapi di opsi tidak ada jawaban yang seperti itu. Maka kita harus sederhanakan lagi. Ingat, penyebut yang di sini punya dari 3X pangkat 2 dan punyanya juga dari 4. Sehingga ini kita bisa sederhanakan menjadi 3X kuadrat per 2X akar X ditambah 4 per 2X akar X. Nah, sekarang kita kalikan bentuk sekawannya ya. Sama dengan 3X kuadrat per 2X akar X dikalikan akar X per akar X ditambah 4 per 2X akar X dikali akar X per akar X. Nah, dengan ini hasilnya adalah sama dengan 3X kuadrat akar X per 2X kuadrat ditambah 4 akar X per 2X kuadrat. Nah, ini karena di sini ada X kuadrat dengan X kuadrat, maka ini kita bisa coret ya. X kuadrat dengan X kuadratnya habis. Maka sisanya 3 per 2 akar X ditambah 4 per 2X kuadrat akar X ini ya. Oke. Nah, di sini bentuknya pecahan biasa. 3 per 2 ini merupakan pecahan biasa. Maka kita ubah dia menjadi pecahan campuran karena di sini opsinya dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran dari 3 per 2 itu adalah 1/2 akar X ditambah, nah ini 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga di sini 2 per X kuadrat akar X. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per akar x adalah 1/2 akar x ditambah 2 per x kuadrat akar x. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Oke, jadi ini penjelasan tentang video hari ini tentang turunan fungsi yang berkaitan tentang sifat-sifat di dalam turunan fungsi aljabar. Kalau kalian punya pertanyaan dengan video kali ini, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.